Oke, next ya. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Mayoritas akan menjawab sepeda motor. Bukan. Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Karena itu yang harus dibangun pertama adalah untuk pertama dibangun ya jalan kaki. Partai yang pertama kali bergabung dalam koalisi untuk mencalonkan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Presiden RI 2004. Makan ya. Kau juga makan. Udah makan. bagaimana kebijakan disusun berdasarkan gagasan, bukan sekedar kebijakan tanpa narasi, tanpa gagasan. Urutannya harus jelas, bukan hanya karya, tapi karya berbasis narasi, narasi berbasis gagasan. Dan gagasannya di sini adalah tadi yang saya sampaikan: kesemakmuran, kesetaraan, keadilan. Pusing bos, pusing. Kendaraan logistik, kendaraan umum, pengangkut massal, maka dia bukan hanya memindahkan badan, bukan hanya memindahkan barang, dia sebetulnya adalah alat untuk membangun perasaan. Betapa bodohnya Nasdem menempatkan calon presiden yang tidak kuasanya membawa pikiran-pikiran yang bertentangan dengan komitmen kebangsaan. Lupakan pemilu, pilkada, apapun yang pernah terjadi. Lupakan pemilu, pilkada, apapun yang pernah terjadi. Pak Menawi Bapak sakit sorojawi kalau makan. Pak Suki kan. Senang Pak. Jadi ini yang kita mau tanyakan, ini menarik ketika bicara reklamasi. Saya mempunyai kumpulan berita ketika 13 Oktober Pak Anies jelas mengatakan menolak reklamasi. 16 Desember 2016 menolak reklamasi. Tapi begitu masuk ke 8 Februari, Pak Anies mengatakan mau mengalihkan fungsi lahan reklamasi untuk kepentingan publik. Lalu di Februari lagi bilang menolak reklamasi lagi. Tapi bilang pulau reklamasi akan dibangun fasilitas publik yang bisa bermanfaat semua warga. Di 17 Maret bilang kita akan ikutin pengadilan. Tadi terang-terangan mengatakan akan menolak reklamasi. Pertanyaan saya, dari 17 pulau reklamasi, ada satu pulau yang sudah dimanfaatkan, itu Pulau N. Banyak orang tidak pernah sadar, Tanjung Priok yang baru, itu Pulau N, itu sudah beroperasi, hasil reklamasi. Pertanyaan saya, kalau memang itu untuk mengurangi biaya logistik, kalau ditolak reklamasi yang sudah terlanjur dibangun, itu mau diapakan? Mau dibongkar atau diapakan? Ini yang saya pengen tahu. Terus bagaimana cara kita menghadapi keputusan pemerintah pusat, Kepres ini, dari zaman Pak Harto, yang sudah diputuskan termasuk dari Bappenas, bagaimana kita membatalkan reklamasi yang akan menghasilkan 1,2 juta tenaga kerja, menyerap 1,2 juta tenaga kerja. Ya. Kayak gitu mau tanya. Pak Anies. Ya, saya rasa yang perlu disamakan, saya paham Pak Basuki bahwa kita memang perlu memikirkan soal reklamasi. Tapi pendekatan kita berbeda. Ini soal keberpihakan. Kita mau beri pada yang sama, pada siapa? Jakarta diputuskan punya lahan tambahan. Lalu lahan tambahannya untuk siapa? Di situ pertanyaan mendasarnya. Dan diberikannya pada siapa? Kepres 52 tahun 95 menyatakan eksplisit di pasal 4, wewenang dan tanggung jawab reklamasi ada pada gubernur. Karena itu ketika saya gubernur, saya akan memanfaatkan otoritas ini untuk rakyat banyak, bukan untuk sekelompok orang. Jadi ketika ada sebuah lahan baru, saya katakan untuk kepentingan publik. Ini nomor satu. Yang kedua yang tidak kalah penting, reklamasi itu sendiri yang sekarang dijalankan beda dengan yang ada di dalam kepres ini. Beda sekali. Kalau Anda lihat bentuknya, di kepres itu ada bentuknya. Yang sekarang berbeda sekali. Cukup Pak Basuki, silakan. Saya kira jangan membohongi.
gambar peta reklamasi bukan dari saya. Semua pulau dari saya. Dulu dalam 18 pulau, 1,5 pulau dipotong karena kena arus air panas PLTU. Dan mau apa lagi? Seluruh hasil reklamasi sertifikatnya milik DKI. Lalu hampir 48% itu digunakan buat fasum dan fasos untuk DKI. Lalu apa lagi? 5% dari tanah yang bisa dijual oleh pengembang ini boleh dipakai untuk nelayan lagi, untuk masyarakat. Lalu apa lagi? Tanah yang mereka jual, setiap rupiah yang mereka jual, 15% dari penjualan mereka NJOP itu dipakai buat pembangunan. Sehingga kita akan mendapatkan dalam 10 tahun 158 triliun kira-kira uang dari reklamasi. Jadi bukan hanya 1,2 juta untuk tenaga kerja. Lalu kita bisa menyelesaikan semua konsep nelayan, semua tanggul utara termasuk LRT yang akan kita bangun. Jadi mau apa lagi manfaat untuk rakyat reklamasi ini? Cukup di sana Pak Anies? Ya, saya rasa baik Pak. Memang jangan bohong kalau saat kampanye. Warga Bukit Duri tahu persis arti kebohongan dalam kampanye. Ya, jadi apa yang terjadi? Kami ingin kepentingan warga Jakarta dilindungi. Apa dilindunginya? Kita ingin jangan sampai justru muncul banjir. Ini unik. Airnya dipercepat ke laut, di depan lautnya disiapkan pulau-pulau untuk menampung air. Efeknya balik ke Jakarta dan nanti kita akan merasakan banjir di tempat ini. Yang kedua, soal lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan justru lebih banyak tersedia bukan lewat reklamasi, tapi lewat rehabilitasi 13 pulau, 13 sungai di Jakarta. Rehabilitasi pantai-pantai di Jakarta. Itu menyerap tenaga kerja jauh lebih banyak. Dan yang tidak kalah penting, begitu kita membangun pulau-pulau di sana, lalu menjadi pemukiman yang mewah, yang pasti memiliki bukan para nelayan yang hadir di sini, mereka hanya bisa menonton dari jauh. Cukup, silakan Pak Basuki. Saya perlu jelaskan, Bukit Duri sekarang Ciliwung 50% beres. Makanya banjir dari 2.200 titik tinggal 70 titik. Ini mesti jelas. Lalu bicara soal reklamasi, soal pulau, saya jelaskan, ini ilmu ekonomi Pak. Kami membangun LRT, MRT, 1 triliun kira-kira membuka 30.000 sampai 35.000 tenaga kerja. Maka LRT kami bisa membuka 2,2 juta. Jadi itu semua ada hitungannya. Setiap triliun yang Anda investasikan akan menghasilkan. Jadi sekali lagi, jangan mengacaukan seperti itu. Waktunya habis, kita beri tepuk tangan untuk kedua calon gubernur. Dipersembahkan oleh. Itu dia guys ya, catatan demokrasi. Ahok versus Anies, debat pilihan bila gubernur tahun 2017 dimasukkan ke panci yang airnya dingin, nyalakan kompornya pelan-pelan. Asalnya dingin, lama-lama menjadi panas, lama-lama mendidih, dan katak itu akan mati dalam mendidihnya air. Dia mati mendidih. Untuk DP rumah DP 0 rupiah sendiri itu kan sempat ini Pak mendapatkan kritik karena menurut masyarakat itu biayanya tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan Bapak ketika kampanye. Itu gimana Pak? Dulu janjinya apa ya? DP 0% ini salah satu program yang paling diingat. Kalau tanya siapa-siapa, apa yang dijanjikan Anies Sandi, maka yang paling diingat DP 0%. Dan kita berencana untuk melunasi ini. Anies Sandi. Teman-teman relawan Indonesianis, mari kita tawarkan kepada rakyat Indonesia, bukan sekedar visi, bukan sekedar misi. Karena visi dan misi bisa dikarang. Visi dan misi bisa dibuatkan orang. Tapi yang kita tawarkan adalah rekam jejak karya yang senyatanya sudah dilakukan. Kalau rekam jejak boleh diuji, rekam jejak bisa dibahas. Kalau visi yang menyusun tak perlu menyiapkan bukti, yang menentang pula tidak bisa menyiapkan buktinya. Okay? Sama-sama imajinasi, sama-sama tentang masa depan. Masa depan belum terjadi. Yang menulis tak perlu bawa bukti, yang menantang tak bisa punya bukti pula. Tapi rekam jejak bisa dilihat, rekam jejak bisa dinilai. Relawan kita semua, Indonesianis, kita tawarkan kepada rakyat Indonesia. Apa yang sudah dikerjakan di Jakarta sebagai bahan untuk kita tawarkan kepada Indonesia. Dengan kata kunci, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah kata kunci kita.
Dan alhamdulillah kita ikhtiarkan itu terus-menerus. Karena itu kemarin pada saat kami selesai bertugas di Jakarta, saya sampaikan pada saat pidato penutupan bahwa saya tidak akan berbicara panjang tentang apa yang sudah dibangun di Jakarta. Biarlah kenyataan itu yang bercerita dengan amat panjang tentang apa yang sudah dikerjakan di Jakarta. Karena kita menawarkan ini dan rekam jejak ini, apa yang sudah kita kerjakan, semua ujungnya itu. Tadi saya sebut transportasi. Mengapa transportasi itu penting? Biaya hidup di Jakarta ini bisa sampai 30% pengeluaran warga adalah untuk biaya transportasi. Dan biaya transportasi ini menekan begitu banyak keluarga di Jakarta. Bila itu tidak dibereskan, maka sampai kapanpun tidak bisa menabung, tidak bisa menyiapkan masa depan yang lebih baik, tidak bisa memberikan kesempatan untuk pengeluaran-pengeluaran karena habis untuk keseharian. Itulah sebabnya kita bangun transportasi. Jadi sekalian ini hanya contoh, ada banyak hal yang kita bisa tunjukkan, ada banyak hal yang bisa ceritakan. Tapi sekali lagi saya sampaikan tadi, bahwa biarlah kenyataan itu nanti berbicara dengan amat panjang. Bagian kita sekarang mengirimkan pesan, bahwa komitmen menghadirkan keadilan sosial adalah komitmen yang dilaksanakan di Jakarta. Dan itu yang akan dibawa ke seluruh Indonesia sekaligus. Kita akan tunjukkan di Jakarta terjadi persatuan, terjadi keteduhan, terjadi kedamaian. Jakarta adalah kota yang beragam. Keragaman itu karunia ilahi, keragaman itu karunia Tuhan. Persatuan usaha manusia. Bagian kita mengusahakan persatuan. Dan itu yang dilakukan di Jakarta. Semua dijangkau. Paling kanan, paling kiri, paling atas, paling bawah, yang tengah. Semua adalah bagian dari kota ini. Tidak boleh kita mengatakan bahwa kita menjangkau semua kecuali 1-2 kelompok. Justru tugas dari negara adalah menjangkau semua, melindungi semua, memberikan pesan kepada semua bahwa negara hadir, memberikan perlindungan kepada semuanya. Itu yang menjadi pegangan kita. Karena itu 2 pesan ini, merawat. Siapa presidennya? Siapa presidennya? Adik-adik, salaman deh. Tapi sebetulnya siapapun cawapresnya ngaruh nggak sih buat Ganjar? Atau sudah pede sekali Ganjar mau dipasangkan dengan siapa saja menang? Pasti punya pengaruh. Tapi kalau kita lihat misalnya dalam komposisi sekarang, Ganjar dan siapapun potensial menang. Kenapa? Ya seperti jam-jam sebelumnya belum didukung siapa-siapa saja 26%. Nah kalau yang konsisten di sini kan sebenarnya Anies. Konsisten di urutan survei ketiga terus nggak naik-naik gitu loh. Mau deklarasi, tidak deklarasi, Ganjar ya ketiga aja. Itu satu hal yang luar biasa menurut saya. Gimana tuh Mas Solid? Itu yang kemudian disentil tuh sama Mas Adia. Bukan disentil. Loh, kita memuji konsistensinya loh. Konsisten di urutan ketiga itu susah loh. Ayo Mas Solid. Sebentar. Dan tadi ini sarkastik tidak sih konsisten di urutan ketiga? Oke teman-teman semuanya, sambil menanggapi video reaction TikTok tadi, perlu kita garis bawahi bahwa beberapa bulan ke depan kita, atau tahun depan, tahun 2024 bulan Februari, kita mengadakan pesta demokrasi calon kandidat presiden dan juga calon legislatif DPR RI maupun DPRD ya. Saya dan kita semua mengajak ya Anda, kalian semua, karena zaman sekarang ini kan beda dari zaman dulu ya. Kita bisa melihat masa lalu kita, bisa melihat rekam jejak kita. Seperti apa yang dikatakan Pak Anies Baswedan, kita boleh melihat rekam jejak, boleh melihat masa lalu kandidat-kandidat sekarang ini, dari si A, si B, si C. Ya masyarakat kita sudah pintar, masyarakat kita sudah waras, sudah melek dengan teknologi. Tidak ya bagaimanapun ada yang buat video-video hoax ya, atau memfitnah bohong, tapi ya
kalau benar ya kelihatan benar gitu, kalau salah ya memang kelihatan salah, karena ya udah ketebak ya, si A ini seperti apa, si B ini seperti apa. Dan lagi-lagi kita jangan fanatik dan anti, karena di sana sudah bagi-bagi kue ya, kuenya sudah dibagi-bagi. Si partai ini nanti kuenya segini, partai A kuenya segini, nanti kamu yang jadi presiden, kamu yang jadi menteri ini, kamu yang jadi, mereka sudah bagi-bagi ya. Tapi yang di bawah ini hantam sana, hantam situ. Aduh, ini namanya dinamika ya. Ya nggak apa-apa. Kalau nggak ada yang kayak gini itu nggak seru ya. Tidak, ya nggak ada hiburan juga, nggak ada ramai juga. Yang penting ya namanya dinamika politik ya. Ada bumbu-bumbu sendiri gitu ya. Ya mungkin kalian bisa komentar dan berikan saran ya. Silakan tulis komentar di bawah ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.